Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar 10.000 tes swab massal yang mana diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus hingga 17 Agustus 2020 se-Kalsel ya pemirsa. Dan pastinya diinformasikan bagi masyarakat yang merasa memiliki gejala COVID-19 untuk segera ke pusat kesehatan terdekat. Dan pastinya juga pemirsa, informasi selanjutnya mengenai ratusan aparatur sipil negara yang antusias sekali saat melaksanakan swab massal di Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel. Dalam konferensi pers virtual Kamis sore, Wakil Ketua Harian Gugus Tugas P2 Kalsel, Roy Rijali Anwar, menghimbau masyarakat tidak takut untuk melapor dan tes swab jika mendapati dirinya ada gejala COVID-19. Tes swab ini dilakukan tenaga terampil dan akan diberikan treatment penyembuhan apabila hasilnya positif dengan sasaran utama yaitu kontak erat terkonfirmasi, suspek, dan probable. Ditargetkan melalui tes swab masif ini, seluruh masyarakat yang terpapar COVID-19 dan belum tertangani dapat ditemukan, sehingga bisa memutus mata rantai penularan di masyarakat. Oleh seluruh kabupaten kota, harapan kita dengan launching itu memicu teman-teman di kabupaten kota untuk lebih semangat mengikuti swab masif tersebut. Kami juga berharap teman-teman media agar memiralkan pelaksanaan swab ini sehingga apabila ada ditemukan orang atau masyarakat yang belum terdata dan dia pernah kontak erat dengan yang terkonfirmasi punya gejala, ini segera bisa mendaftarkan diri ke puskesmas setempat sesuai dengan domisili dia berada. Sementara itu, juru bicara gugus tugas P2 COVID-19 Kalsel sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyatakan daya tampung fasilitas kesehatan dan karantina di seluruh kabupaten sudah siap menghadapi lonjakan kasus. Dikembangkan yang ulin yang itu masih belum kita siapkan ya. Kalau kita mengacu kepada data-data epidemiologi kita saat ini, 88% kan tidak bergejala atau gejalanya ringan, sehingga tidak perlu dirawat di rumah sakit. Dan ini cukup dirawat melalui dua. Yang pertama, kalau isolasi mandirinya tidak punya, artinya tidak memenuhi syarat, maka mau tidak mau harus kita karantinakan, karantina khusus. Jadi kalau kita bicara karantina khusus kita, dengan kabupaten kota kan, kabupaten kota aja ada sekitar 1000-an lebih itu, kalau kita hitung dari jumlah itu. Maka kita cukup ya kalau dari sisi ini, karena hanya sekitar 12% yang saat ini loh, yang saat ini. Meski tes swab masif dimulai tanggal 14 sampai 17 Agustus, namun sebagian sudah dilakukan sebelumnya, khususnya di lingkungan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ratusan aparatur sipil negara, tenaga honorer, petugas kebersihan dan satpam, serta sejumlah awak media yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Kalsel menjalani tes swab massal Senin 10 Agustus 2020. Secara bergantian, petugas kesehatan mengambil sampel lendir dari saluran pernapasan, tenggorokan, dan hidung. Kepala Bagian Tata Usaha DPRD Kalsel Ridwan Shah menjelaskan, swab massal tersebut targetnya 300 orang terdiri dari pegawai ASN, petugas kebersihan satpam, dan anggota pressroom DPRD Kalsel. Namun dari target tersebut hanya ada 100 orang yang bersedia menjalani tes swab dengan syarat mengumpulkan kartu identitas diri atau KTP. Pada mulanya kami merencanakan swab seluruh ASN, tenaga kontrak, anggota dewan, petugas cleaning, servis, satpam, dan persrum. Tapi ternyata yang mendaftar pada kami itu sekitar 50 yang mengumpulkan KTP yang sebagai syarat yang diminta oleh Labkes, tetapi yang mengumpul KTP itu hanya sekitar 50-an, dan sisanya spontan mendaftar dengan juga melampirkan fotokopi KTP. Dan total yang di swab hari ini ada sekitar 100 orang. Mengingat masih banyak yang belum mengikuti tes swab, kegiatan serupa akan kembali dilaksanakan yang diwajibkan bagi seluruh pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat Dewan Kalsel. Tes swab yang mengambil sampel lendir dari saluran pernapasan, hidung, dan tenggorokan ini akan diketahui hasilnya paling lambat 2 hingga 3 hari ke depan. Mohail, Banjar TV.
Ya pemirsa, masih berkaitan dengan COVID-19, di mana bagi masyarakat yang ingin melaksanakan berbagai hajatan, salah satunya misalnya resepsi pernikahan, masyarakat harus mengantongi izin dari gugus tugas P2 COVID-19. Salah satu upayanya untuk mencegah COVID-19 ini untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan mengantongi izin resmi pemirsa. Seiring dengan masa transisi kebiasaan baru atau new normal, kini mulai banyak warga Banjarmasin yang menyelenggarakan hajatan seperti resepsi pernikahan. Menurut juru bicara tim gugus tugas P2 COVID-19 Mahriliadi, penyelenggaraan resepsi pernikahan tidak dilarang alias diperbolehkan, asalkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan protokol kesehatan. Di samping itu, bagi warga yang ingin menggelar kegiatan hajatan yang berpotensi mengumpulkan orang banyak, setidaknya harus mengantongi surat izin rekomendasi dari tim gugus tugas penanganan percepatan COVID-19. Selanjutnya, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 akan memberikan persetujuan kepada tim penilai yang terdiri dari Babin Kamtibnas dan Dinas Kesehatan. Ya, tentu ada tim yang akan menilainya. Ya, ada tim dan kami Dinas Kesehatan juga punya kewajiban untuk memberikan sebuah rekomendasi kepada panitia penyelenggara resepsi perkawinan tersebut. Nah, surat permohonan untuk izin perkawinan ditujukan kepada ketua tim gugus tugas. Selanjutnya ketua tim gugus tugas akan mendisposisi kepada tim penilai tadi, yang di dalamnya ada unsur Babinsa, Babin Kamtibmas, ya, Dinas Kesehatan. Nah, akan melakukan yang penilaian terhadap pelaksanaan resepsi perkawinan tersebut. Nah, nanti outputnya berupa sebuah rekomendasi izin penyelenggaraan perkawinan tersebut. Berarti harus mengantongi rekomendasi, Pak? Iya, begitu rekomendasinya, begitu aturannya. Kalau Mahli juga mengaku tidak serta-merta bisa membubarkan kegiatan hajatan jika tidak mengantongi izin, melainkan akan ditinjau dan diatur untuk tetap menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Mohail, Banjar TV. Informasi selanjutnya mengenai protokol kesehatan yang mana akhirnya disosialisasikanlah peraturan wali kota atau Perwali nomor 60 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan dan penegakan hukum protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 yang berlangsung dari 14 Agustus hingga diakhirkan di 20 Agustus mendatang pemirsa. Dan informasi ini juga sekaligus mendapat sikap dari DPRD bahwa seharusnya terus dilakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui lebih lanjut mengenai protokol kesehatan. Dalam upaya menurunkan angka penyebaran COVID-19, Pemko Banjarmasin resmi melakukan sosialisasi Perwali nomor 60 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan Jumat 14 Agustus 2020. Sosialisasi ini ditandai apel ratusan personil gabungan seperti TNI, Polri, Pol PP, Dishub, dan BPBD Kota Banjarmasin, sekaligus penyemprotan desinfektan di seputaran Kota Banjarmasin. Menurut Wali Kota Ibnu Sina, masa sosialisasi kepada masyarakat ini akan berakhir pada tanggal 20 Agustus 2020. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat mengetahui adanya peraturan tersebut, sehingga pada tanggal 21 Agustus tidak ada toleransi lagi. Bagi warga yang tidak memakai masker akan dikenakan sanksi, baik sanksi teguran, denda maupun lainnya. Sekaligus dimulainya sosialisasi tentang Perwali 60 tahun 2020 untuk dihabarkan kepada seluruh masyarakat selama 14 hari sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 itu adalah masa sosialisasi. Nah, kemudian dengan dukungan seluruh pihak TNI, Polri, nanti sampai tingkat bawah, Babinsa, Babin Kamtibmas, kemudian juga Lurah kita gugus tugas. Mudah-mudahan masyarakat tahu semua, ya, sehingga 21 Agustus tidak toleransi lagi. Kita akan tegakkan aturan hukum, ya, baik teguran, denda, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pastikan seluruh warga menggunakan masker ketika beraktivitas. Nah, kemudian juga menjaga jarak, ya, kemudian jaga ini untuk berkumpul dan lainnya untuk tidak terlalu berkumpul. Dan mudah-mudahan ini upaya kita dalam rangka menurunkan, ya, angka penyebarannya, kemudian juga memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Banjarmasin. Sebelumnya, Wali Kota Ibnu Sina menegaskan sanksi denda sebesar 100.000 bukan semata-mata langsung diberikan, namun ada upaya persuasif terlebih dahulu, seperti teguran lisan dan bentuk peringatan lainnya. Mohail, Banjar TV.
Meskipun pemerintah telah mengeluarkan maklumat larangan berkumpul dan himbauan agar menjaga jarak dalam berinteraksi sosial selama wabah virus corona, namun nyatanya masih saja banyak ditemui sejumlah tempat usaha ramai dikunjungi warga. Selain masih adanya warga tidak menggunakan masker dalam beraktivitas. Sebut saja seperti kafe, warnet, karaoke, warung makan dan minum, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat usaha lainnya serta tempat hiburan malam yang sudah kembali mulai beroperasi, menyusul tidak diterapkannya lagi pembatasan sosial berskala besar. Padahal selain maklumat menghindari berkumpul yang dikeluarkan pemerintah melalui Kapolri tersebut, Wali Kota Banjarmasin juga mengeluarkan surat edaran yang sama agar masyarakat dalam beraktivitas menerapkan social distancing atau menjaga jarak. Terakhir beberapa hari lalu, Wali Kota Ibnu Sina juga telah mewajibkan kepada warga dalam setiap beraktivitas mengenakan masker. Aturan itu dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Perwali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2020. Menyikapi terbitnya perwali ini, anggota Komisi 1 DPRD Kota Banjarmasin, Dedi Sofian, meminta pemerintah kota mensosialisasikannya kepada masyarakat agar maksud dan tujuan diterbitkannya perwali dalam upaya terus berusaha mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19 sesuai harapan. Yang kita harapkan, protokol kesehatan yang bisa kita harapkan itu bisa dilaksanakan di Kota Banjarmasin. Harapannya dengan kita sama-sama menjaga protokol kesehatan, pencegahan virus COVID-19 ini bisa segera diatasi di Kota Banjarmasin pada khususnya. Ya kalau hanya untuk data sebenarnya boleh, tapi kalau untuk sanksi denda saya rasa perlu menjadi pertimbangan lagi, karena dengan kondisi sekarang masyarakat juga lagi kesulitan ekonomi, ya diharapkan sanksi denda itu menjadi alternatif yang terakhir. Selain sosialisasi, Pemko Banjarmasin alangkah baiknya melaksanakannya dengan membagikan masker gratis sebagai salah satu bentuk untuk mengedukasi masyarakat. Murtasiah, Banjar TV. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, 30.000 masker kain hasil produksi wirausaha baru yang secara simbolis diserahkan kepada Wali Kota Ibnu Sina yang kemudian nanti dibagikan kepada masyarakat umum. Dan ini tentunya sangat bermanfaat sekali ya pemirsa, dan pastinya sangat menginspirasi banyak orang. 30.000 masker kain hasil produksi 5 kelompok wirausaha baru tersebar di 52 kelurahan di Kota Banjarmasin belum lama tadi diserahkan secara simbolis kepada Wali Kota Ibnu Sina di kediamannya di Komplek Dharma Praja. 5 kelompok WUB binaan Pemko Banjarmasin itu antara lain dari kelompok menjahit Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, Kampung KB, Pok Darwis, Dekranasda, dan Difabel Rumah Kreatif. Atas keberhasilannya memproduksi ribuan masker non-medis tersebut mendapat apresiasi dari Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Pasalnya para WOB tersebut memanfaatkan program pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pendapatan mereka di tengah ekonomi mengalami keterpurukan saat ini. Rencananya 30.000 masker itu akan dibagikan kepada masyarakat secara gratis melalui SKPD yang memiliki binaan di setiap kelurahan guna menghadapi kebiasaan baru atau new normal. Dalam rangka kita untuk mensosialisasikan soal adaptasi kebiasaan baru dan juga disiplin dalam protokol kesehatan, menggunakan masker dan lain sebagainya. Ada 5 kelompok sebetulnya. Pertama yang dari wirausaha baru, Dinas Koperasi, kemudian Kampung KB, Kampung Baiman, perwakilannya, kemudian Depok Darwis, binaan Dekranasda, dan Difabel. Jadi totalnya ada 52 kelompok di 52 kelurahan. Ibnu Sina menyebut COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi juga turut berimbas pada kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. WUB merupakan program visi misi Pemko Banjarmasin. Sekarang ini tercatat sudah ada sekitar 2.847 wirausaha baru dari target hanya 2.500 wirausaha baru selama 5 tahun. Melalui terbentuknya WUB, harapan ke depan dapat terus eksis dan berkembang, serta mandiri dalam meningkatkan pendapatannya, bahkan bisa merekrut tenaga kerja. Muhail, Banjar TV. Dan Rem 101 Antasari fokus cegah karhutla di bandara. Informasinya hadir usai pariwara berikut ini.